Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan selingi pembahasan kajian kita, tema tentang fikih sholat terkait dengan virus corona. Ketika satu daerah secara resmi dinyatakan wilayah atau tempat yang menjadi penyebaran virus atau wabah penyakit, bolehkah nanti kita meninggalkan sholat berjamaah? Termasuk bolehkah kita meninggalkan kewajiban sholat Jumat, kemudian kita ganti sholat duhur di rumah masing-masing. Dan hukum-hukum fikih tentang sholat yang lain, termasuk nanti bolehkah misalnya adzan ya diganti dengan lafaz yang lain yang tentu dianjurkan atau diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapati satu wabah yang menular, wabah penyakit yang menular yang hari ini kita banyak dengar adalah virus corona ini. Seputar inilah Bapak Ibu kita akan mendiskusikan tema kajian kita. Yang pertama, kita awali dulu bahwa ketika satu wilayah, satu daerah sudah dinyatakan menjadi wilayah yang positif, menjadi wilayah yang banyak penyebaran virusnya, dan ini di Indonesia sekali lagi sudah mulai ada di beberapa kota ya, termasuk Jakarta yang awal, dan kemudian ini Malang yang hari-hari ini sudah diumumkan lockdown, jadi menutup akses semua orang yang akan masuk dan yang keluar tentunya, dan kota-kota atau tempat-tempat wisata sudah ditutup. Dan sangat mungkin nanti di beberapa wilayah yang lain. Termasuk hari ini Bapak Ibu, berita yang kita dengar dan kita baca yang sudah positif kena virus di Indonesia ini sendiri adalah di angka 200-an, 227. Ada 11 yang sembuh dan ada 19 yang sudah meninggal ya. Maknanya ada yang mengatakan penyebaran ini sangat cepat secara penularannya. Untuk itulah jauh-jauh hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu sabda beliau, Nabi bersabda, "Faida sami'tum bihi bi'ardin." Kalau kalian mendengar satu kabar bahwasanya satu wilayah terjangkit penyakit atau wabah yang menular, dalam hal ini adalah virus corona kalau kita hadapi hari ini, fala taqdumu alaih, maka jangan masuk di wilayah tersebut. Jadi kalau ada wilayah yang sudah diumumkan oleh pemerintah setempatnya bahwa ini adalah wilayah yang sangat rentan dengan terkena virus wabah penyakit, maka kita tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju. Kalau kita ada di dalam satu wilayah yang kebetulan wilayah itu adalah wilayah yang menjadi penyebaran virus, fala takhruju, maka kita dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut. Firaron minhu, karena tujuannya ingin keluar, ingin melarikan diri ya, ingin keluar dari penyakit taun atau penyakit atau wabah tersebut. Maka inilah yang menjadi ketentuannya kalau kita mendapati satu wilayah yang terkena wabah penyakit. Yang pertama, kita nggak boleh datang, nggak boleh mendatangi tempat tersebut. Kemudian orang yang ada di wilayah itu nggak boleh keluar, tetap ada di dalam tempatnya masing-masing.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan seperti ini? Maka nanti di antara hikmahnya larangan kita masuk di tempat wabah atau yang sudah terkena kemudian keluar dari tempat tersebut. Hikmahnya adalah bahwa supaya tidak terjadi penularan yang lebih luas, supaya tidak menular di tempat-tempat yang lain. Karena ini wabah penyakit yang menular. Dan umumnya kalau kita jumpai hari ini, wallahu ya, hari ini banyak berita di Lamongan itu, di beberapa desa sudah terdaftar, sudah terdapat data beberapa yang kena, dan rata-rata adalah orang yang TKI atau TKW yang dipulangkan dari Thailand, dipulangkan dari Singapura, kemudian pulang ternyata juga nyebar di desanya yang ada di tempat tersebut. Ini hikmahnya supaya wabah itu tidak menular kemana-mana. Jadi yang ada di wilayah tersebut nggak keluar kemana-mana, yang di luar jangan masuk di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, sekiranya kalau misalnya orang itu keluar dari wilayah, misalnya dari satu tempat sudah diumumkan menjadi wabah penyebaran termasuk wilayah yang menjadi penyebaran penyakit wabah tersebut, virus tersebut, kemudian dia keluar. Ini hikmahnya kenapa dilarang keluar adalah supaya orang yang sakit ada yang merawat, termasuk kalau ada yang meninggal ada yang mengurusi jenazahnya. Jadi nanti kalau keluar semuanya, misalnya ada yang sakit, siapa yang merawat? Kalau yang misalnya ada yang meninggal, siapa yang menguburkan dan seterusnya. Maka kalaulah kita khawatir takut dengan lari dari kondisi tersebut, ini yang dilarang. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk keluar dan melarang masuk di tempat musibah tersebut supaya kita tidak berandai-andai. Misalnya orang yang kemudian dia selamat, dia berandai-andai, coba dulu kalau kita tetap ada di tempat tersebut, mungkin kita juga akan kena penyakit taun, kena penyakit wabah itu. Demikian pula orang yang misalnya tidak keluar, kemudian dia sakit dan sampai meninggal misalnya, dia berandai-andai, coba dulu kalau kita ikut keluar dari tempat ini, mungkin kita akan selamat. Nah, andai-andai seperti ini kan dilarang dalam beragama ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya annalau tuftahu abwabasyayatin. Berandai-andai seperti ini membuka pintu setan untuk menggoda kita. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk masuk dan keluar di tempat tersebut dalam rangka supaya kita nggak berandai-andai. Kemudian bahwasanya nanti ada keutamaan bagi orang yang misalnya dia tetap ada di tempat itu, kemudian dia nggak keluar, dia sabar menerima bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi melarang untuk keluar tadi. Kalau sampai qadar rohnya beliau atau orang tersebut meninggal dunia, maka insya Allah orang ini akan meninggal dalam kondisi mati syahid. Karena salah satu ciri kesyahidan adalah orang yang meninggal karena taun, karena penyakit menular wabah, termasuk corona seperti ini. Maka kalau ada orang muslim kena penyakit ini dan kemudian meninggal, insya Allah meninggal dalam kondisi mati syahid. Kalau orang non muslim kira-kira mati apa? Ya intinya nggak mati syahid ya. Maka orang Islam yang meninggal gara-gara penyakit taun ya, penyakit virus ini, corona ini, dan dia sabar tentunya menjalankan perintah Nabi ini, insya Allah meninggal dalam kondisi mati syahid. Nah untuk itulah Bapak Ibu, ini ketentuan yang sangat prinsip ya. Kalau terjadi wabah penyakit termasuk corona itu, ya virus corona yang sudah menjadi pandemik ya, sebagaimana WHO mengumumkan, ini adalah ketentuan yang sangat mendasar. Kita nggak boleh masuk di wilayah tersebut, yang sudah di wilayah itu juga tidak boleh keluar. Nah, untuk itulah kemudian kaitannya dengan fikih tentang sholat ketika wabah penyakit ini menjangkiti suatu wilayah. Apa hukumnya kita meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat? Ya, satu sisi tadi kita nggak boleh keluar, satu sisi yang orang lain nggak boleh masuk. Sekarang kaitannya dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bolehkah kita tinggalkan atau tidak? Misalnya satu masjid tidak mengadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat karena memang sedang terjadi wabah penyakit menular ini di mana-mana. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan sampaikan dulu pendapat-pendapat para ulama.
Yang pertama adalah pendapat yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jadi boleh ketika wabah penyakit itu sudah meluas, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat sekalipun. Apa di antara dalil yang digunakan? Di antara dalilnya adalah mengkiaskan, kias bahwasanya ketika kita sholat berjamaah itu kan boleh ditinggalkan ketika terjadi udzur. Udzurnya kalau terjadi hujan. Jadi salah satu sebab kita boleh sholat di rumah itu kan sebabnya karena terjadi hujan. Karena terjadi ketakutan yang luar biasa. Misalnya terjadi awan yang sangat mendung gelap ya, kemudian rentan terjadinya keamanan atau tidak amannya satu daerah karena faktor takut, maka kita boleh nanti menjalankan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing. Karena faktor sakit boleh kita sholat di rumah tidak berjamaah. Faktor angin kencang, badai ya dan seterusnya ya. Ini menjadi sebab kita dibolehkannya tidak sholat di masjid. Kalau faktor hujan, takut, sakit, ya, kemudian angin kencang dan seterusnya, maka virus corona yang menyebar dengan cepat itu juga sangat mungkin menjadikan madharat bagi orang yang kemudian menjalankan sholat berjamaah di masjid. Dan bukankah hari ini banyak ya beberapa informasi misalnya di Malaysia, di beberapa wilayah negeri Muslim yang mereka umumnya berkumpul di masjid, berjamaah di masjid. Ternyata masjid menjadi satu tempat penyebaran virus yang luar biasa. Ada satu berita, habis sholat berjamaah tentu ketemu salaman satu dengan yang lain, pulang-pulang 50 sekian orang kena positif kena virus corona ini. Maka ini sangat mungkin ya. Sehingga kalau ada udzur yang lain yang dibolehkan kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka corona virus ini juga menjadi sebab udzur kita tidak menjalankan sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid. Jadi pertama adalah kias dengan ada udzur-udzur yang lain yang dibolehkan kita tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alasan kalau sholat Jumat adalah semua udzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah menjadi udzur yang sama untuk kita bisa meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau udzur hujan, udzur sakit, udzur angin kencang, termasuk yang kita sepakati bahwa virus corona itu juga menjadi satu sebab udzur kita tidak sholat berjamaah. Sebab dibolehkannya kita meninggalkan jamaah itu juga menjadi sebab dibolehkannya kita meninggalkan Jumatan. Maknanya kalau satu wilayah tersebut nggak ada Jumatannya, terutama yang laki-laki yang nggak sholat Jumat itu, maka karena ada sebab ini maka boleh dilakukan. Untuk itu, sebagaimana yang disampaikan di dalam buku-buku ulama mazhab Syafi'iyah, misalnya ada Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ini disebutkan a'dzarun fi tarkil jamaah hiya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Udzur-udzur atau sebab yang membolehkannya orang meninggalkan satu jamaah sholat adalah sebab yang sama, udzur yang sama dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Fala tajibul jum'ah ala khaifin ala nafsihi aw malihi, maka tidak wajib menjalankan sholat Jumat bagi orang yang khawatir akan ancaman bagi dirinya dan wala ala man fi tariqihi matar. Demikian pula orang yang di jalannya hujan deras, hujan lebat, maka ini juga menjadi udzur syar'i, dia dibolehkan tidak menjalankan sholat Jumat. Wala ala man lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian pula orang yang dalam kondisi sakit, ini juga menjadi udzur seseorang tidak boleh meninggalkan sholat Jumatnya. Maka dalil yang kedua adalah udzur yang dibolehkannya kita tidak sholat berjamaah itu juga menjadi udzur yang sama untuk meninggalkan sholat Jumat. Ini ungkapan Imam An-Nawawi kurang lebih sama. Anna babal a'dzar fi tarkil jumu'ah wal jamaah laisa makhsusan. Bahwasanya sebab udzur dibolehkannya atau dibolehkan untuk meninggalkan Jumatan dan sholat jamaah itu bukan sebab khusus itu saja. Maknanya bisa dikaitkan dengan sebab-sebab yang lain. Kemudian Bapak Ibu,
Di antara dalil yang kita dapati dari pendapat pertama yang membolehkan meninggalkan jamaah dan jumatan tadi adalah hadis yang menyampaikan bahwasanya kalau misalnya kita sedang atau sudah datang waktu sholat, misalnya sholat isya nanti sudah mau datang, tiba-tiba kemudian di hadapan kita ini ada makanan, Bapak Ibu, mana yang didahulukan? Ketika kita mendengar adzan itu, mana yang didahulukan? Dan saat yang bersamaan kita dihidangkan makanan, sholat dulu atau makan dulu? Yakin makan dulu ya? Jadi ketika kita mau sholat, kemudian hendak sholat ini dihidangkan makanan, ya, kita sholat dulu atau makan dulu? Maka Nabi menganjurkan makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu. Apa alasannya? Apa ilahnya? Kenapa Nabi menganjurkan makan terlebih dahulu? Apa alasannya kira-kira? Supaya ketika kita sholat tidak memikirkan makanan. Enak mana? Sholat memikirkan makan atau makan memikirkan sholat? Nah, ini sebabnya kenapa kita lebih diutamakan untuk makan dulu sebelum sholat ketika makanan sudah tersedia, supaya ketika kita sholat nggak kepikiran makanan itu. Maknanya apa Bapak Ibu? Dalam kondisi kita dihidangkan makanan supaya tidak mengganggu pikiran kita ketika sholat, maknanya kita boleh menunda pelaksanaan sholat itu gara-gara faktor makanan. Nah, sekarang virus corona ini kan luar biasa kan ya. Mohon maaf nih, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita misalnya sholat kemudian berdampingan ya, menyusun shaf, maknanya sangat mungkin kemudian kita terkena penularan ini. Kira-kira ketika kita sholat itu kepikir nggak dalam pikiran kita, jangan-jangan saya ketular dengan teman saya, jangan-jangan sebelah menular dan kepada saya. Kepikiran itu atau tidak kita? Secara pikiran kita mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat karena kekhawatiran itu. Dan ini manusiawi gitu ya. Untuk itu ini juga istilahnya kias. Kalau kita dibolehkan menunda sholat ketika makanan dihidangkan, dikhawatirkan kita lebih memikirkan makanan dibandingkan dengan sholat, apalagi virus yang kemudian ini berbahaya untuk tubuh, berbahaya untuk kesehatan kita. Maka ini menjadi dalil juga. Kemudian kaidah yang mengatakan, dalam kaidah fikih mengatakan daf'ul madar muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam ungkapan yang lain dikatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak kemadharatan, menghindarkan hal-hal yang bahaya itu lebih diutamakan ketimbang kita meraih kemaslahatan. Maknanya Bapak Ibu, ketika kita sholat berjamaah, berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah itu dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, bahkan 27 derajat pahalanya. Ini kan kemaslahatan. Kemudian kita menghindarkan madharat ketika kita bertemu, ketika kita berkumpul. Ini menjadi sarana kita, menjadi sebab virus itu cepat sekali menularnya. Wabah penyakit itu cepat sekali penularannya. Berarti ada maslahat, ada madharat. Ya kan? Maslahatnya adalah kalau kita berkumpul sholat berjamaah di masjid, pahalanya lebih besar. Tapi ada madharat juga. Kalau kita berkumpul, ketemu satu dengan yang lain, salaman. Benar ya Bapak Ibu ya, salah satu sarana penularannya dengan salaman ya. Maka kemudian atau bersentuhan tubuh lah gitu. Nah kan salah satu hari ini yang paling laris selain masker adalah apa namanya itu ya? Yang hand itu ya, apa namanya itu ya? Ya pokoknya untuk cuci tangan itulah ya. Itu kan ya, supaya kemudian tidak terjangkit, tidak menular. Nah, maka ini ada manfaat, ini ada madharat. Maka dalam kaidah ini dikatakan daf'ul mafasid, menghindarkan kemadharatan, menghilangkan madharat itu jauh lebih diutamakan ketimbang kita mendapatkan banyak kemaslahatan. Maknanya menghindari kumpul bersama, menghindari kumpul bareng. Termasuk sholat jamaah itu kan kumpulan kan kita ya, berkumpul bersama. Menghindari itu lebih diutamakan ketimbang kita sholat yang pahalanya lebih besar menjadi 27 derajat itu. Nah, demikian pula
Ini fatwa Lajnah Daimah ya, ulama-ulama Saudi jauh-jauh hari. Ini fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2020 kemarin ya, bulan Maret. Kemudian bertepatan tanggal 7 Rajab. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu di Saudi itu sendiri, di Mekah ya, sudah menutup, tidak boleh ada jamaah umroh termasuk haji, wa alam nanti ya, sebentar lagi jamaah haji ini. Tapi yang jelas umroh sudah ditutup. Sholat jamaah juga tidak ada dilakukan di Masjidil Haram. Ka'bah pun kemudian disterilkan dan seterusnya. Ini berawal dari fatwa ulama Lajnah Daimah Saudi yang kemudian memfatwakan ini kurang lebihnya. Man khasya an yatadarra aw yudarra ghairahu. Barang siapa yang merasa khawatir mendapatkan kemudaratan atau memberi madarat kepada yang lain, fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Maka orang tersebut mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak hadir Jumatan dan tidak hadir sholat berjamaah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sampaikan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain, juga tidak boleh menerima madarat untuk diri kita sendiri. Nah, ini fatwa Lajnah Daimah ya Saudi Arabia yang sudah jauh-jauh hari memfatwakan boleh meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Baru-baru ini juga ulama Mesir memberikan satu fatwa juga boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Mungkin Bapak Ibu setelah ini kita akan dapat mungkin ya broskesan dari ulama Mesir itu yang sudah memfatwakan boleh untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Nah ini kemudian yang menjadi satu landasan juga. Tetapi kemudian di dalam fatwa itu dikatakan wa fi kulli ma dzukira idza lam yashhadil jum'ah, bagi orang yang tidak menjalankan sholat Jumat bukan berarti terus bebas, oh berarti nggak ada kewajiban Jumat, enggak. Fa innaha yusolliha duhran arba'a rakaat. Maka kewajibannya adalah sholat duhur 4 rakaat di tempatnya masing-masing. Bukan berarti terus oh bebas ya, nggak ada jamaah di masjid, nggak ada sholat Jumat, enggak. Tetap sholat tapi dikerjakannya di rumah. Dikerjakannya 4 rakaat kalau sholat Jumat, karena sholat Jumatnya ditinggalkan maka kembali kepada sholat duhur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh nggak misalnya nggak sholat Jumat di masjid karena tadi mengambil pendapat yang tidak sholat atau boleh meninggalkan sholat Jumat, kemudian sholat Jumat sendiri di rumah boleh atau tidak? Sholat Jumat sendirian di rumah boleh atau tidak? Dia yang imam, dia yang khotib, yang sholat sendiri. Atau sholat bersama istrinya dan anaknya di rumah boleh atau tidak? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat itu minimal dihadiri 40 orang. Minimal dihadiri oleh 40 orang. Meskipun juga ada yang berpendapat sholat Jumat itu minimal dihadiri 3 orang juga sudah boleh. Nah kira-kira kalau misalnya seorang suami, istrinya sama anaknya 1 gitu ya, Jumatan sendiri di rumah boleh atau tidak? Anaknya yang jadi muadzin, bapaknya yang khotib sama imam, ibunya yang jadi makmumnya juga ya. Boleh atau tidak? Ya, kalau sudah ditinggalkan Jumat, berarti ya fatwa dari Lajnah Daimah sudah nggak usah sholat Jumat, ya kemudian sholat duhur. Sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur. Ya insya Allah seperti ini ya fatwa dari Lajnah Daimah. Demikian pula Bapak Ibu, mungkinan ada kekhawatiran dalam diri kita, loh terus bagaimana pahala sholat jamaah yang biasa kita kerjakan ya, kemudian kita sedih, oh berarti selama waktu itu, ini kan masa karantinanya berapa hari ini Bapak Ibu? 14 hari ya, 2 pekan kurang lebihnya. Oh berarti selama 2 pekan kita nggak dapat pahala Jumatan gitu. Kita nggak dapat pahala sholat jamaah di masjid. Ada satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih maknanya adalah, barang siapa yang terbiasa sholat berjamaah di masjid atau dalam kondisi biasa dia mengerjakan sholat, kemudian karena safar, karena kondisi sakit sehingga dia tidak mengerjakannya, maka insya Allah tetap pahalanya akan mengalir meskipun dia dalam kondisi musafir atau dalam kondisi ada udzur tadi.
Maka insya Allah Bapak Ibu kalau kita tinggalkan karena ada sebab madharat tadi, pahalanya akan tetap mengalir. Pahalanya akan dicatat sebagai pahala sholat jamaah juga. Ini bagi yang terbiasa sholat jamaah ya. Yang nggak terbiasa jangan berharap dapat pahala ini. Ya, jadi ini dalil yang membolehkan. Kemudian Bapak Ibu ada yang berpendapat tidak boleh. Dan ini ada yang berpendapat tidak boleh ya. Misalnya Syekh Ahmad Al-Quri, beliau salah satu ulama dari Mauritania. Ini luar biasa ya, daerah Mauritania ini gudangnya para ahli ilmu, gudangnya para ulama. Dan umumnya kalau disebut dengan Mauritania, dari Sengkiti ada satu suku namanya Singkiti, Asingkiti. Ini menunjukkan satu kabilah atau satu daerah yang sangat kuat secara hafalannya. Jadi di sana itu biasa ya, anak kecil hafal hadis, ribuan hadis, Quran 30 juz sudah biasa di sana. Itu terkenal, nanti ada suku namanya Singkiti, Asingkiti ya. Syekh Ahmad Al-Quri Asingkiti ini beliau memfatwakan atau beliau menyampaikan ketika ditanya bolehkah seseorang meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah dalam kondisi tersebarnya wabah virus corona seperti ini. Beliau mengatakan nggak boleh. Beliau berpendapat tidak boleh. Tetap sholat fardu berjamaah kemudian Jumatan juga dilakukan sebagaimana biasanya. Apa di antara dalil beliau? Di antaranya adalah bahwa kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumat tidak gugur dalam kondisi sekalipun perang. Makanya ada sholat khauf. Ya, sholat berjamaah waktu kondisi perang itu kan tidak kemudian sholat sendiri-sendiri kan enggak. Tapi tetap ada sholat berjamaah meskipun sholat berjamaahnya berbeda dengan umumnya sholat biasa dalam kondisi aman. Sudah pernah belajar Bapak Ibu bagaimana tata cara sholat dalam kondisi perang? Belum ya? Ini unik memang nanti sholatnya kan ya. Ada yang kalau misalnya yang lainnya suruk, yang lainnya berjaga, yang lainnya berjaga, yang lainnya ruku. Kapan-kapan kita pelajari ya, siapa tahu nanti kita membutuhkan ilmu ini ya. Iya kan? Maknanya apa? Dalam kondisi perang sekalipun tidak ada kemudian sholat ditinggalkan sholat berjamaah, meskipun tata caranya sendiri. Nah, apa mungkin nanti misalnya kalau pas penyebar virus corona kita sholat pakai gitu ya, pakai tembak, pakai apa gitu kan? Tentu enggak juga. Ini dalam dikiaskan saja. Dalam kondisi perang sekalipun, ini tetap yang namanya sholat berjamaah tetap dilakukan. Dan ini menjadi dalil oleh bagi Syekh Ahmad Al-Quri ini, berarti tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat jamaah gitu kan. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang namanya virus ini karena kemaksiatan hambanya. Nah, Pak iya ini ada maksiat kok kemudian kita meninggalkan kewajiban. Berarti seharusnya bukan meninggalkan jamaah, tapi yang kita lakukan adalah banyak taubat, banyak beristighfar, minta ampun gitu kan. Bukan meninggalkan jamaahnya. Ini menurut beliau. Kemudian beliau berdasar juga dengan kondisi yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Ketika nanti ada kisah ya tentang virus amwas yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab itu. Nggak pernah di zaman Umar bin Khattab itu terus boleh memfatwakan boleh meninggalkan jamaah, itu nggak ada. Bahkan nanti ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ada sahabat Mu'ad bin Jabal yang tetap menetap di situ, nggak kemana-mana, bahkan meninggal dalam kondisi kena wabah. Itu nggak ada kemudian ada fatwa boleh meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan Jumatan, nggak ada. Ini yang juga dipakai dalil. Maka wa'alam Bapak Ibu, mungkin sangat banyak kita jumpai perbedaan-perbedaan ini. Tapi kalau kita lihat secara dalil ya, maka pendapat yang pertama ini lebih kuat. Pendapat yang pertama yang boleh kita meninggalkan Jumatan, boleh kita meninggalkan jamaah itu dalam kondisi penyebaran virus di wilayah kita, di kota kita, hukumnya boleh. Ini jauh lebih kuat secara pendapat ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau kita bicara masalah Tuban ya, kira-kira Tuban ini masih yang mana secara status kedaruratannya gitu ya? Masih aman atau masih aman atau sudah dalam kondisi mengkhawatirkan ya? Atau sudah darurat? Maknanya apa? Pembahasan tentang boleh tidaknya meninggalkan jamaah dan Jumatan itu
pada kondisi status wilayahnya sudah sangat darurat, maka boleh tadi meninggalkan Jumatan dan jamaah itu. Nah, sekiranya Bapak Ibu kita terapkan di Tuban, kira-kira fatwa ini, fatwa bahwa boleh meninggalkan Jumatan dan meninggalkan jamaah itu pas atau tidak kira-kira? Belum ya, belum sedarurat itu. Belum sedarurat itu. Maka belum tentu fatwa yang sudah ada di beberapa daerah itu cocok di wilayah kita yang berbeda secara kondisi. Kemudian misalnya kita hari ini, mulai besok Bapak Ibu jamaah sekalian kita nggak ada sholat jamaah gitu ya. Apa dasarnya? Fatwa Lajnah Daimah ya. Yaitu di Saudi kan gitu ya. Fatwa Mesir tidak ada sholat jamaah gitu. Dalilnya adalah Ka'bah ditutup, nggak ada sholat jamaah di sana, maka mubarak besok tutup ya gitu. Maka tentu bahwa alam ya, bahwasanya ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Maka ada kaidah yang mengatakan bahwa al-hukmu yaduru ma illatihi, bahwasanya hukum itu akan sejalan dengan sebab yang menyertainya. Jadi dibolehkannya kita meninggalkan Jumatan dan jamaah tadi ya karena memang kondisinya darurat. Penyebarannya akan semakin cepat kalau terus kita berkumpul satu dengan yang lain. Tapi kalau satu daerah belum secara wilayah diumumkan, disepakati sebagai bentuk kedaruratan itu, maka kembali pada hukum asal. Nih Bapak Ibu, ini kurang lebih satu hal saja supaya datanya jawab sampai Isya. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan? Nggih. Kembali ke slide yang belajar meninggalkan lokasi. Yang mana? Jadi pertanyaannya pernah menggunakan fatwa ulama terkait tidak boleh meninggalkan lokasi manakala di suatu daerah itu sudah di state atau disebutkan apa itu dari situ. Nah itu dikiaskan dengan perang kayak jihad fisabilillah. Jadi kalau kita meninggalkan lokasi itu berarti kita dampaknya kayak pengkhianatan seperti itu. Itu kira-kira dapat mendapat Ustaz, karena ini kan pasti meninggalkan perang yang kita jihad fisabilillah kan termasuk besar-besar. Ya, dan ini juga ungkapan para ulama ya. Ini ungkapan para ulama, bahkan kalau nggak salah hadis Nabi juga, barang siapa yang lari dari penyakit taun ini, lari dari penyakit wabah ini, maka seperti orang yang lari dari medan perang. Dan ini termasuk dosa besar kan? Nabi pernah menyampaikan istanibu sab'a al-mubiqat, jauhlah olehmu 7 perkara yang bisa membinasakan. Salah satunya adalah al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Maka kemudian ada yang seingat saya ini hadis Nabi juga ya, bahwa nanti bisa dikoreksi lagi, bahwasanya orang yang lari dari penyakit wabah tadi, jadi satu lingkungan yang memang sudah terkena wabah itu, orang yang lari gara-gara tadi ya, ingin menyelamatkan diri tadi, maka dia seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan ini termasuk dosa besar. Ini yang dilarang. Maka sebenarnya hadis tadi menguatkan dalil ini. Larangan tidak boleh keluar itu supaya hikmahnya tadi tidak ada yang terjangkit di luar daerahnya. Meskipun nanti Bapak Ibu ketentuan ini hanya dalam rangka lari, hanya dalam rangka ingin menghindarkan diri dari penyakit. Ini yang justru nggak boleh. Tapi kalau misalnya pas lari, pas misalnya keluar dari kampung itu mungkin ada keperluan ya, keperluan berobat, keperluan yang lain dibolehkan. Tapi berpindahnya itu dalam rangka menghindarkan diri supaya tidak kena gitu ya. Ini justru yang tidak boleh. Karena ada madharat yang lain kalau dia keluar tambah akan bisa menular ke orang yang lain yang tentu lebih banyak orang yang terkena dampaknya. Wallahu a'lam ya, jadi gitu tadi. Oke. Pemerintah tentu dalam hal ini pemerintah, kalau kabupaten berarti bupati, kalau wilayah berarti satu gubernur ya, atau misalnya satu negara berarti presiden. Ini yang menentukan tentu adalah pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah mengumumkan bahwasanya wilayah ini adalah darurat, sudah menjadi wabah yang sangat sistematis gitu ya secara penularannya, maka ini kebijakannya pemerintah. Untuk itu kalau Pak Anies Baswedan yang ada di Jakarta sudah mengumumkan itu,
maka bagi warga Jakarta berlaku hukum ini. Ya kan, berlaku hukum ini. Termasuk nanti beberapa daerah gitu ya. Mohon maaf kalau Tuban sudah ada pengumuman bupati langsung Kompati Pres gitu, ada? Belum ada ya kalau nggak salah ya. Belum ada ya. Gitu. Secara detail, secara jelas itu belum ada. Maka belum menjadi status darurat ini. Gitu. Oke, gitu kurang lebihnya. Ini sudah isya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.